Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan soal dari bab 7, yaitu soal 7.8. Dan yang pertama yaitu jurnal penyesuaian. Pada transaksi pertama, yaitu persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 23.300.000 dengan akun debit yaitu intisar laba rugi dan akun kreditnya persediaan barang dagang dengan nominal 25.500.000 penyesuaian persediaan barang dagang awal periode. Yang akun yang kedua persediaan barang dagang di debit dan intisar laba rugi di kredit dengan nominal 23.300.000 dengan penyesuaian persediaan barang dagang pada akhir periode. Pada transaksi kedua yaitu perlengkapan kantor dan perlengkapan toko yang masih ada pada tanggal 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar 1.700.000 dan 2.200.000. Karena yang tertera pada soal akun yang masih ada pada akhir periode, maka beban perlengkapan kantor yaitu besar 4.200.000 di debit dan perlengkapan kantor 4.200.000 di kredit dengan penyesuaian perlengkapan kantor yang telah menjadi beban. Dan beban perlengkapan toko sebesar 440.000 di debit dan perlengkapan toko sebesar 440.000 di kredit dengan penyesuaian perlengkapan toko yang telah menjadi beban. Untuk transaksi ketiga, sewa dibayar di muka adalah untuk pembayaran sewa gudang barang selama 3 tahun dan perhitungannya yaitu 9 juta dibagi 3 tahun sama dengan 3 juta. Untuk akunnya yaitu beban sewa di debit sebesar 3 juta dan di kredit sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Kemudian untuk transaksi keempat, asuransi dibayar di muka adalah pembayaran asuransi barang dagang untuk 1 tahun mulai tanggal 1 Oktober dihitung dari bulan Oktober sampai bulan Desember yaitu 3 bulan. Kemudian dibagi dengan 12 bulan lalu dikali 7.800.000 sehingga nominal yang didapat adalah 1.950.000. Untuk akunnya yaitu beban asuransi di debit sebesar 1.950.000 dan di kredit sebesar 1.950.000 dengan akun asuransi dibayar di muka. Untuk transaksi nomor 5, yaitu penyesuaian aktiva tetap antara lain meliputi peralatan toko, peralatan kantor, kendaraan, dan bangunan masing-masing 7.300.000, 1.300.000, 4.200.000, dan 4.900.000. Jadi transaksi nomor 5 itu beban penyesuaian peralatan toko ditaruh di debit sebesar 4.300.000 dan pasangannya akumulasi penyesuaian peralatan toko ditaruh di kredit 4.300.000. Itu merupakan penyesuaian peralatan toko. Yang kedua, beban penyesuaian peralatan kantor berada di debit sebesar 1.300.000 dan pasangannya akumulasi penyesuaian peralatan kantor berada di kredit sebesar 1.300.000. Itu merupakan penyesuaian peralatan kantor. Yang ketiga, beban penyesuaian kendaraan berada di debit sebesar 4.200.000 dan pasangannya akumulasi penyesuaian kendaraan sebesar 4.200.000 di kredit. Itu merupakan penyesuaian kendaraan. Yang keempat, beban penyesuaian bangunan sebesar 4.900.000 itu ditaruh di debit, lalu pasangannya akumulasi penyesuaian bangunan sebesar 4.900.000 ditaruh di kredit. Itu merupakan penyesuaian bangunan. Nominal itu tadi didapat dari soal yang ada di nomor 5. Transaksi nomor 6,
Beban listrik, air, dan telepon dialokasikan ke bagian pemasaran dan beban administrasi dan umum dengan perbandingan 65:35. Jadi, beban listrik, air, dan telepon bagian pemasaran ditaruh di debit sebesar 8.190.000 didapat dari 65%, 65/100 dikali 12.600 didapat dari 12.600 didapat dari beban listrik, air, dan telepon. Yang kedua, beban listrik, air, dan telepon bagian administrasi dan umum sebesar 4.410 ditaruh di debit, itu didapat dari 35/100 dikali 12.600. 35 itu dari perbandingan 65/35 dan 12.600 itu didapat dari soal yang tertera di sini. Lalu, beban listrik, air, dan telepon ditaruh di kredit sebesar 12.600. Jadi, itu merupakan pembagian beban listrik, air, dan telepon dengan bagian 65:35. Transaksi nomor 7. Beban upah dan gaji dialokasikan ke bagian perusahaan, ke bagian administrasi dan umum dengan perbandingan 70:30. Di sisi debit ada beban upah dan gaji bagian pemasaran sebesar 23.940.000. Nominal tersebut didapat dari 70/100 dikali dengan beban upah dan gaji yaitu 34.200. Selanjutnya di sisi debit yaitu beban upah dan gaji bagian administrasi dan umum dengan nominal 10.260.000. Nominal tersebut didapat dari 30/100 dikali dengan beban upah dan gaji yaitu 34.200. Selanjutnya di sisi kredit yaitu beban upah dan gaji sebesar 34.200 didapat dari buku besar. Selanjutnya transaksi nomor 8. Beban kesehatan karyawan dialokasikan ke bagian pemasaran dan ke bagian administrasi dan umum dengan perbandingan 70:30. Di sisi debit, beban kebersihan karyawan di bagian pemasaran sebesar 3.710.000. Nominal tersebut didapat dari 70/100 dikali dengan beban kesehatan karyawan sebesar 5.300. Di sisi debit selanjutnya yaitu beban kesehatan karyawan bagian administrasi dan umum sebesar 1.590.000. Nominal tersebut didapat dari 30/100 dikali dengan beban kesehatan karyawan sebesar 5.300. Nah, di sisi kredit selanjutnya yaitu beban kesehatan karyawan dengan nominal 5.300. Sehingga di zona penyesuaian memiliki jumlah di sisi debit 129.200.000 dan di sisi kredit 129.200.000. Pada neraca lajur, saldo neraca setelah penyesuaian pada akun kas yaitu 65.500.000, investasi jangka pendek 38.050.000. Pada akun piutang usaha, neraca saldo setelah penyesuaian yaitu 37.250.000 dan persediaan barang dagang yang awalnya 25.500.000 di debit 23.300 pada penyesuaian dan di kredit 25.500.000. Hasil saldo setelah penyesuaian yaitu 23.300. Akun perlengkapan toko.
belum penyesuaian yaitu 66.650.000 disesuaikan dengan dikredit 4.450.000. Dan hasil saldo akhirnya yaitu 2.200.000. Akun perlengkapan kantor belum penyesuaian yaitu 5.900.000 dan disesuaikan di kredit 4.200.000. Sehingga hasil akhirnya yaitu 1.700.000. Sewa dibayar di muka. Belum penyesuaian yaitu 9 juta dan disesuaikan di kredit 3 juta menjadi 6 juta. Pada akun asuransi dibayar di muka, belum penyesuaian yaitu 7.800.000 dan disesuaikan dengan di kredit 1.950.000. Dan hasil akhirnya, saldo akhirnya yaitu 5.850.000. Pada akun piutang pajak sama tetap yaitu 2.700.000, piutang lain-lain saldo tetap yaitu 4.350.000. Pada akun tanah 125 juta, pada akun bangunan 97.750.000. Pada akun akumulasi penyusutan bangunan yaitu di kredit 4.900.000 menjadi 19.500.000. Pada akun kendaraan belum menyesuaikan 42 juta dan hasil akhirnya sama yaitu 42 juta. Pada akun akumulasi penyusutan kendaraan belum penyesuaian yaitu 8.400.000 dan dikredit 4.200.000 dan hasil saldo akhirnya yaitu 12.600.000. Pada akun peralatan toko sama yaitu 28.700.000. Akumulasi penyusutan toko yaitu belum penyesuaian 8.600.000 dan dikredit 4.300.000 dan saldo akhirnya yaitu 12.900.000. Peralatan kantor. Pada akun peralatan kantor sama yaitu 9.300.000. Akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan saldo awal yaitu 1.300.000 dan dikredit 1.300.000 menjadi 2.600.000. Pada utang usaha sama yaitu 25.700.000. Utang bank juga sama yaitu 20.500.000. Utang PPN 4.050.000. Utang lain-lain 6.700.000. Akun modal saham 307.300.000. Akun saldo laba yaitu 25 juta. Pada akun dividen yaitu sama 10 juta. Penjualan sama yaitu 361.300.000. Ngatur penjualan 9.800.000. Pada akun potongan penjualan sama tidak ada penyesuaian 11.300.000. Akun pembelian 135 juta. Ngatur pembelian 6.750.000. Kemudian potongan pembelian di akun kredit yaitu 8.300.000. Beban angkut pembelian sama yaitu 6.750.000. Akun beban advertensi ditempatkan di debit yaitu sama 23.400.000. Kemudian beban listrik, air dan telepon
sama, yaitu 12.600.000. Kemudian beban upah dan gaji sama ditempatkan di debit, yaitu 34.200.000. Kemudian beban makanan dan minuman sama, yaitu 9.800.000. Kemudian beban entertainment yaitu sama sebesar 15.600.000. Kemudian beban perlengkapan toko di debit sebelum penyesuaian sebesar 7.100.000. Setelah penyesuaian ditambahkan sebesar 4.450.000, yaitu menjadi 11.550.000. Kemudian beban perlengkapan kantor sebelum penyesuaian bernilai 6.800.000, kemudian disesuaikan oleh penyusutan aktiva sebesar 4.200.000 dengan hasil 11 juta. Beban kesehatan karyawan yaitu sama sebesar 5.300.000. Kemudian beban bunga yaitu sama sebesar 1.200.000. Kemudian beban keamanan dan kebersihan sama sebesar 1.100.000. Kemudian beban iuran sumbangan sama sebesar 800.000. Beban lain-lain yaitu sama 2.300.000. Kemudian ikhtisar laba rugi setelah penyesuaian 25.500.000. Kemudian disesuaikan kembali dengan 23.300.000. Beban sewa di debit yaitu sebesar 3 juta. Beban asuransi yaitu di kredit juga di debit sebesar 1.950.000. Kemudian beban asuransi yaitu sebesar 1.950.000. Kemudian beban penyusutan peralatan toko sebesar 4.300.000. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor sebesar 1.300.000. Kemudian beban penyusutan kendaraan sebesar 4.200.000. Kemudian beban penyusutan bangunan sebesar 4.900.000. Kemudian beban LAT bagian pemasaran yaitu sebesar 8.190. Kemudian beban LAT bagian administrasi dan umum sebesar 4.410. Kemudian beban upah dan gaji bagian pemasaran setelah penyesuaian 4 juta setelah penyesuaian 23.950.000. Kemudian beban upah dan gaji bagian administrasi umum setelah penyesuaian 10.260.000. Kemudian beban kesehatan karyawan bagian pemasaran sebesar 3.710.000. Kemudian beban kesehatan karyawan bagian administrasi dan umum 1.590.000. Sehingga ditotalkan penyesuaian neraca sebelum penyesuaian sebesar 798.500.000. Sedangkan yang setelah penyesuaian sejumlah 129.200.000. Kemudian neraca setelah penyesuaian dengan jumlah 836.500.000. Untuk laba rugi di bagian debit sebesar 336.850.000 ditambahkan laba bersih sebesar 62.800.000 dengan hasil 399.650.000 sama dengan kreditnya. Kemudian untuk neraca dengan debit hasilnya 499.650.000, kemudian kreditnya 436.850.000 yang ditambahkan dengan laba bersih yaitu 62.800.000 yaitu dengan jumlah 499.650.000. Selanjutnya kita beralih ke laba rugi. Yang pertama, kita harus mencari laba kotornya, yaitu dengan cara penjualan 361.300.000
dengan total pengurang yaitu ratur penjualan sebesar 9.800.000 ditambah potongan penjualan 11.300.000 sehingga hasilnya 21.100.000. Lalu 361.300.000 dari penjualan dikurangi dengan total pengurang yang tadi 21.100.000 sehingga hasilnya menjadi 340.200.000 dan ini menjadi penjualan bersih. Kemudian 340.200.000 dikurangi dengan beban pokok penjualan yaitu sebesar 128.900.000 dan hasilnya 211.300.000 dan ini adalah saldo dari laba kotor. Kemudian kita hitung total yang ada. Dimulai dari beban advertensi sebesar 23.400.000, beban listrik, air, dan telepon, beban upah dan gaji, kemudian beban makanan dan minuman sebesar 800.000, beban entertainment sebesar 15.600.000, beban perlengkapan toko 11.550.000, beban perlengkapan kantor 11 juta, beban kesehatan karyawan, beban bunga 1.200.000, beban keamanan dan kebersihan 1.100.000, beban iuran dan sumbangan 800.000, beban lain-lain 2.300.000, beban sewa, beban asuransi 900.000, beban penyusutan pendidikan anak, penyusutan kendaraan 4.200.000, dan penyusutan bangunan 4.900.000. Kemudian beban listrik, air, dan telepon bagian pemasaran 8.190.000, beban listrik, air, dan telepon bagian administrasi umum 4.410.000, beban upah dan gaji bagian pemasaran 23.940.000, beban kesehatan bagian administrasi dan umum 1.590.000, sehingga total bebannya adalah 148.500.000. Lalu untuk laba bersih kita dapat dari laba kotor dikurangi dengan total beban yaitu 211.300.000 dikurang dengan total beban sebesar 148.500.000 sehingga laba bersihnya 62.800.000. Beban pokok penjualan didapatkan dari persediaan barang dagang awal sebesar 25.500.000 ditambah biaya pokok pembelian sebesar 126.700.000. Ini didapatkan dari pembelian barang dagang yaitu 135 juta. Ini didapatkan dari buku besar yang terdapat di soal, lalu dikurang rator pembelian sebesar 6.750.000. Ini juga terdapat di soal, lalu dikurang lagi potongan pembelian 8.300.000, baru ditambah beban angkut pembelian 6.750.000. Lalu mendapatkan hasil barang siap dijual sebesar 152.200.000. Lalu dikurangi persediaan barang dagang akhir sebesar 23.300.000. Ini didapatkan dari jurnal penyesuaian. Lalu menghasilkan beban pokok penjualan 128.900.000. Lalu saya akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas. Jadi saldo awal pada 1 Januari Desember 2015 itu saldo sahamnya 307.300.000. Ini didapatkan dari buku besar yang terdapat di soal. Lalu saldo laba sebesar 25 juta, ini juga didapatkan dari buku besar yang ada di soal, lalu jumlahnya 332.300.000.
Lalu, laba bersih periode berjalan, di saldo saham ini kosong, di saldo laba ini 62.800.000. 62.800.000 ini didapatkan dari laba bersih yang ada di laporan laba rugi, lalu dijumlahkan sebesar 62.800.000. Dividen sebesar 10 juta di saldo laba, ini didapatkan dari buku besar yang ada di perusahaan. Lalu saldo akhir pada 31 Desember 2015 itu saldo sahamnya 307.300.000. Ini didapatkan dari buku besar yang ada di perusahaan. Lalu saldo labanya 77.800.000. Ini didapatkan dari saldo saham tadi 307.300.000 ditambahkan saldo laba 25 juta, lalu ditambah laba bersih 62.800.000, baru dikurangi 10 juta, hasilnya itu akan 385.100.000, baru dikurangi saldo akhir 307.300.000, mendapatkan saldo laba 77.800.000. Lalu saat ditambahkan hasilnya 385.100.000. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Laporan neraca itu disusun dari kolom-kolom yang ada di neraca lajur. Yang pertama yaitu ada aset. Yang pertama aset lancar, terdiri dari kas, yaitu 65.500.000. Investasi jangka pendek, sekuritas 38.050.000. Piutang usaha 37.250.000. Persediaan barang dagang 23.300.000. Perlengkapan toko 2.200.000, perlengkapan kantor 1.700.000, sewa dibayar 6 juta, asuransi dibayar 850.000, piutang pajak PPN masukan 2.700.000, piutang lain-lain 4.350. Sehingga total aset lancarnya yaitu 186.900.000. Selanjutnya yaitu dari aset tetap, yaitu tanah sebesar 125 juta, bangunan 97.750.000, dan akumulasi penyusutan bangunan yaitu 19.500.000, tetapi dikurung karena merupakan akun kontrak. Kendaraan sebesar 42 juta, akumulasi penyusutan kendaraan yaitu 12.600.000 dikurung karena termasuk akun kontra juga. Peralatan toko sebesar 28.700.000. Akumulasi penyusutan toko 12.900.000 dikurung karena akun kontra juga. Peralatan toko 9.300.000. Akumulasi penyusutan peralatan kantor 2.600.000 dikurung juga karena akun kontra, sehingga total aset tetap adalah 255.150.000. Sehingga total aset yaitu jumlah dari total aset lancar ditambah dengan total aset tetap, sehingga hasilnya adalah 442.050.000. Selanjutnya yaitu ke akun kewajiban. Yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek. Utang usaha sebesar 25.700.000, utang PPN keluaran sebesar 4.050.000, utang lain-lain 6.700.000, sehingga jumlah total kewajiban jangka pendek adalah 36.450.000. Kewajiban jangka panjang yaitu utang bank sebesar 20.500.000, sehingga total kewajiban jangka panjang adalah 20.500.000. Selanjutnya yaitu ekuitas yang terdiri dari modal saham 307.300.000, saldo laba 87.800.000 yang didapat dari laporan perubahan ekuitas kolom saldo laba. Dividen yaitu 10 juta didapat dari laporan perubahan ekuitas juga di kolom dividen. Sehingga total ekuitas adalah 405.600.000. Jadi total dari
kewajiban plus ekuitasnya adalah 442.050.000 sehingga total aset dengan total kewajiban plus ekuitas yaitu sama-sama 442.050.000. Ya, dari kelompok 4. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.